Di sini saya akan menyampaikan tentang Hatta, literasi dan ekonomi kreatif. Bahasa bahasa saya di sini atau bahasa kami di Labuan Haji di Dusun Mantameong ini berbicara masalah Muhammad Hatta semacam sesuatu masa lalu yang tiba hari ini menghidupkan semangat Bung Hatta. Jadi kami di Labuan Haji ini berbicara masalah semangat yang diteladani oleh Muhammad Hatta ya sesuatu masa lalu yang tiba hari ini di sini di Labuan Haji. Di mana pemikiran-pemikiran Bung Hatta, siapa yang tidak tahu misalnya Bung Hatta adalah seorang pembaca yang hebat. Bahkan kalau tidak salah bukunya di perpustakaan pribadi sampai puluhan ribu. Dan juga ini terinspirasi juga saya ini karena kebetulan belum menikah juga. Jadi Bung Hatta ternyata melamar istrinya dengan buku juga. Nah, kan luar biasa sekali. Betapa memang Bung Hatta adalah sosok pembaca buku yang memang sangat hebat. Di dalam kalau kita mengikuti kisah hidup beliau juga di masa-masa pembuangannya di Bovendigul, bahkan berpeti-peti bukunya kalau saja tidak dengan pertimbangan anak-anak angkatnya Syahrir itu tidak akan dikorbankan buku-bukunya Muhammad Hatta. Nah, demikianlah yang sangat luar biasa dari Muhammad Hatta. Terus saya ingat betul kalau berbicara tentang Muhammad Hatta di Jogja dulu, saya punya seorang sahabat yang sangat intens saya ajak berbincang dan berdiskusi tentang Muhammad Hatta. Dan intens dan melalui model bahan perbincangan dari Prisma, dari buku-buku terbitan LP3S. Teman saya itu dari Padang Sidempuan yang sekarang entah di mana rimbanya, tapi saya ingat betul diskusi-diskusi yang seloroh dia itu. Dia bilang, "Mas, Muhammad Hatta itu ya kalau kita ikuti kisahnya mungkin udah macam kayak malaikat," bahasanya begitu. Yang bahkan dari membaca Prisma itu kita menelusuri, kan biasa di Prisma itu ada catatan kakinya gitu atau footnote-nya gitu. Kita bisa menelusuri bahwa ternyata mungkin hanya Muhammad Hatta yang tokoh bangsa yang pernah tulisannya di majalah Foreign Affairs. Iya, sebuah majalah yang ternama di Amerika Serikat, di mana majalah yang menjadi acuan banyak pengambil kebijakan di dunia ini. Kalau tidak salah saya 2 tulisan Muhammad Hatta yang ada di majalah itu. Yang sampai sekarang belum pernah ada tokoh bangsa di Indonesia ini yang bisa dalam artian tulisannya muncul di majalah itu. Hanya Muhammad Hatta sebatas pembacaan saya yang pernah muncul di majalah itu. Selanjutnya saya ingin menyampaikan di sini betapa pemikiran-pemikiran Muhammad Hatta, misal kalau kita baca di buku ini saya saya anggap sangat penting ini terkait yang kebetulan relevan dengan aktivitas kami di sini di bidang pariwisata, terkait masalah ilmu ekonomi, dunia usaha, dan perkembangan masyarakat. Di mana kebetulan kami di sini di Sunrise Land Lombok ini menerapkan mengembangkan sebuah segmen wisata literasi dan literasi wisata sekaligus yang kami anggap di sini, di mana wisata literasi dan literasi wisata ini semacam sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Banyak orang yang mungkin berpikiran aktivitas wisata itu adalah aktivitas leha-leha gitu, foya-foya begitu kan. Padahal pada dasarnya aktivitas pariwisata itu sebuah aktivitas yang sangat-sangat mulia gitu. Aktivitas spiritual. Melalui membaca sebetulnya kita sudah melakukan aktivitas wisata. Ada beberapa pihak yang menganggap juga bahwa wisata yang paling murah itu ya adalah melalui membaca. Saya misalnya tidak pernah bertemu dengan Muhammad Hatta, tapi melalui membaca saya bisa berwisata ke alam pikiran dan ide-idenya Muhammad Hatta, ataupun ide-ide pemikiran tokoh-tokoh yang lainnya. Melalui aktivitas berwisata pemikiran semacam itu, kita bisa menginternalisasikan dan mengimplementasikannya di kehidupan kita yang sekarang ini. Terkait masalah mengembangkan ekonomi kreatif melalui pariwisata, di sini saya ingin hanya semacam menceritakan apa yang perjalanan yang sudah kami jalani di Sunrise Land Lombok ini.
Jadi pada awalnya sebetulnya saya dan beberapa teman, saya sebut saja namanya, teman-teman saya itu adalah ada namanya Pak Said namanya, ada Abdul Kohar namanya, ada Muhyi, ada Tantowi namanya, ada Hubi Sopan Helmi namanya. Itu kami itu resah sebetulnya. Pulang merantau, balik ke Lombok, tidak tahu nih di mana ini di tempat tongkrongan yang minimal seperti di Jogja lah, yang bisa kita berdiskusi, yang bisa kita misalnya membahas tentang sesuatu hal yang apa namanya produktif begitu. Akhirnya singkat ceritanya itu kami memutuskan semacam oke lah, kalau di tempat kelahiran kita tidak bisa memfasilitasi ekosistem yang memang kita butuhkan, kenapa tidak kita yang ciptakan. Nah mulailah kami semacam patung-patungan gitu awalnya. Ya sebetulnya sebuah wahana literasi, tapi agar bisa wahana literasi ini menghidupi dirinya sendiri gitu. Jadi ada unsur bisnisnya. Mulai kami ikut bazar, ikut bedah-bedah buku gitu. Bekerja sama dengan komunitas-komunitas buku yang ada di Lombok seperti Akar Pohon, Rabu Langitan, terus banyak lagi komunitas-komunitas baca di literasi di Lombok ini kami berjejaring. Bahkan kemarin di Sunrise Lombok ini kami diundang di sebuah acara internasional. Kami minta izin sama pengelolanya. Kami izin ikut acara itu, jualan buku, dan nanti hasil keuntungan bukunya kami pakai untuk biaya konservasi penyu di lokasi destinasi kami. Dan alhamdulillah panitia acaranya mengizinkan, maka di lokasi acara internasional itu ya kami ngelapak buku di sana. Dari sebetulnya banyak mungkin yang tidak percaya dan tidak tahu bahwa kami mengelola destinasi wisata yang bernama Sunrise Lombok ini itu sebetulnya sebagian modalnya itu adalah dari keuntungan kami jualan buku. Itu yang kami semacam investasikan di pantai ini. Pantai di mana kondisinya sebelum kami kelola ya seperti tampilan gambar yang ada, yang kawan-kawan lihat, di mana banyak sampah, terus ya tak terawat lah seperti itu. Akhirnya kami pernah menghayal karena di tempat wisata itu harusnya ada tempat suatu hal yang produktif, ada wahana baca gitu. Karena cenderung saya lihat di sini masih pengembangan wisata kita itu adalah masih banal. Jadi masih tidak masih orientasinya adalah kapital murni begitu. Tidak yang ada aspek wisatanya, aspek edukasinya, aspek religinya gitu. Ini gambar-gambar bagaimana kami memulai, di mana banyak cerita yang sangat-sangat sentimental yang bisa saya ceritakan di sini. 3 orang teman saya dari Jogja perjalanan darat sampai sini membantu kami untuk mengembangkan lokasi ini. Bahkan teman-teman yang dari jauh di sana ikut membantu untuk mengembangkan tempat ini. Artinya dari proses yang saya ceritakan tadi, proses semangatnya, modalnya, segala macam itu memang inilah sebetulnya yang pure pariwisata itu dibangun dari bawah. Pariwisata itu basisnya masyarakat. Makanya sering kami juga di sini menjadi modal semangat kami. Kalau Mandalika itu di sana misalnya padat modal, punya sirkuit GP segala macam, tapi Mandalika itu tidak punya matahari terbit, tidak punya sunrise, tidak punya semangat yang seperti ini, yang pengembangannya dari bawah. Jadi ini kondisi di mana sesudah kami pengelola Sunrise dan Lombok melakukan berbagai penataan, pengelolaan, seperti pembersihan sampah segala macam, kami sudah bisa alhamdulillah menggelontorkan semacam CSR untuk beasiswa pengelola yang kuliah, untuk jaminan kesehatan, untuk jaminan keluarga mereka yang sakit, untuk semacam tunjangan nikah, tunjangan duka segala macam, dan untuk CSR ke kelompok-kelompok keagamaan yang ada di kampung kami. Ya, singkat kata, ini yang saya sebetulnya dari buku ini kita akan mengetahui bagaimana pemikiran-pemikiran Bung Hatta, dan dari aktivitas-aktivitas Sunrise Lombok dalam mengembangkan pariwisata yang berbasis masyarakat, inklusif, humanis, dan profesional, kita bisa melihat seperti apa sih implementasi dari pemikiran-pemikiran atau ide-ide gagasan dari Muhammad Hatta. Jadi singkat kata saya
akhiri atau tutup penyampaian saya, tidaklah melambung mungkin jika kita sebutkan bahwa Bung Hatta pada akhirnya adalah buku bangsa ini. Ia adalah teladan yang tak pernah habis kita pelajari. Ia adalah masa lalu yang tiba hari ini dan tak akan pernah usai kita pelajari sampai esok hari. Bahkan pemikiran-pemikiran Bung Hatta yang 120 tahun lalu kini tiba di Labuan Haji. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.